Dan kiranya urapan Roh-Mu turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita sekaliannya. Jemaat Tuhan, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan kasih sayangnya, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan sampai pada malam ini kita boleh ada, tentu semua berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib yang kita boleh rasakan dari waktu ke waktu hingga sampai pada kesempatan malam ini. Biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan kita persembahkan bagi Yesus kepala mempelai pria sorga yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita, saudaraku, dan yang terus membela dan memelihara. Kita bersyukur kalau Tuhan juga masih terus memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, yang melalui firman Tuhan tentu kita mengerti, kita memahami bagaimana kita bisa luput dari segala kesesatan-kesesatan yang muncul pada hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan kembali. Kita melihat nubuatan-nubuatan firman Tuhan, bagaimana kesesatan itu muncul dan begitu maraknya. Kita juga belajar dari kitab Wahyu, ya, bagaimana penampilan 3 binatang, saudaraku, dalam ketritunggalan yang najis. Ya, kalau ada Tritunggal yang kudus, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu, tetapi juga ada Tritunggal yang najis, saudaraku, yang dilambangkan dalam Alkitab, ya, seperti binatang, yaitu iblis, antikristus, dan nabi palsu. Iblis binatang yang muncul dari jurang maut, sedangkan antikristus binatang yang muncul dari dalam laut, dan nabi palsu adalah binatang yang muncul atau keluar dari dalam bumi. Kita sudah memperhatikan bagaimana bentuk modelnya. Iblis itu digambarkan seperti ular naga tua yang besar, yang merah padam, berkepala 7, bertanduk 10. Sedangkan antikristus itu digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam laut. Penampilannya itu seperti macan tutul, kakinya itu seperti beruang yang begitu kejam, ya, sadis dalam mencabik-cabik, bahkan juga mulutnya itu seperti singa. Ya. Tetapi yang ketiga adalah binatang yang muncul dari dalam bumi atau keluar dari dalam bumi, menunjuk kepada nabi palsu. Dikatakan tampilannya itu seperti seekor anak domba, tetapi berbicara seperti seekor ular naga. Ya, saya sudah terangkan ini dari Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayat 10 adalah binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikristus. Sedangkan ayat 11 sampai kepada ayat 18, binatang yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi palsu. Bagaimana penampilannya nabi palsu ini? Kita sudah lihat ayat 11. Ya, sekali lagi, bagaimana penampilan nabi palsu ini kita sudah lihat dalam ayat 11. Dia digambarkan seperti binatang, seperti seekor anak domba, bertanduk 2, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Lalu di dalam ayat 12, dia menerima kuasa dari binatang yang muncul dari dalam laut, itulah antikristus, untuk menjalankan misinya. Ya, jadi dalam ayat 12 itu, ya, dari mana dia menerima kuasa dan apa misinya, tujuannya, ya, supaya mengalihkan penyembahan yang seharusnya manusia menyembah kepada Allah pencipta, Tuhan dan Raja,
Tetapi misi daripada nabi palsu ini mengalihkan penyembahan itu nanti kepada antikristus dan kepada patungnya. Lalu antikristus mengalihkan penyembahan itu kepada iblis. Sebab itu yang menjadi tujuannya. Ya, lalu dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-18, minggu yang lalu ini juga saya sudah terangkan. Apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Ada 3 hal yang dilakukan. Ayat 13 sampai kepada ayat 14, yaitu mengadakan tanda-tanda, ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Sekali lagi, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Ya, sehingga menarik perhatian manusia untuk menyembah kepada patung antikristus. Lalu ayat 15, apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Memberikan nyawa kepada patung. Sehingga patung itu bernyawa. Ya, jadi jangan heran kalau patung bernyawa. Kalau patung menangis, mengeluarkan air mata, saudaraku, itu belum hebat. Ya, tetapi ingat, antikristus bisa memberikan nyawa. Ya, yang tidak bisa dilakukan oleh antikristus adalah menghidupkan roh. Kalau soal nyawa, binatang pun bernyawa. Ya, tetapi tidak memiliki roh yang hidup. Sehingga tidak terhubung, tidak terkonek kepada Allah. Hanya manusia yang rohnya hidup, rohnya bangkit, itu yang akan terhubung dengan Allah, terkonek dengan Allah. Manusia yang bernyawa pun kalau rohnya tidak hidup, tidak akan terhubung, tidak akan konek dengan Allah. Ya, oleh sebab itu, kalau hanya memberikan nyawa kepada patung antikristus dan nabi palsu itu bisa. Ya, jadi kuasa dari setan kepada antikristus, antikristus memberikan kuasa kepada nabi palsu. Nabi palsu memberikan nyawa, tetapi tidak bisa menghidupkan roh. Sebab roh itu berasal, bersumber dari Allah, dari Roh Kudus. Nah, itu yang kedua yang dilakukan nabi palsu. Lalu yang ketiga, ayat 16, ya, masih Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, apa yang dilakukan oleh nabi palsu itu? Memberikan tanda. Memberikan apa? Tanda. Ya, dalam perdagangan. Ya. Sehingga ya, orang hanya bisa menjual dan membeli kalau ada tanda itu. Ini yang ketiga. Saya akan kembali menekankan bagian yang ketiga ini. Ya, bagaimana nabi palsu memberikan tanda, ya, pada semua manusia supaya bisa membeli dan menjual. Yang tidak memiliki tanda itu tidak akan bisa membeli dan menjual. Saya minta dibacakan kembali Wahyu 13 dari ayat yang ke-16 sampai 18 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka ataupun hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, perhatikan, diberikan tanda pada tangan mana? Pada kanan atau pada dahi. Bukan tangan kiri, ya. Ya, tangan kanan. Bukan tangan kiri. Ya, saudara divaksin di mana? Loh, belum vaksin ya? Saudara pernah divaksin? Pernah. Kanan atau kiri? Kiri. Hah? Kiri. Oh Tuhan. Kiri kan? Lupa. Kalau di kiri berarti bukan tanda. Itu maksud saya. Iya, karena kan banyak yang mutar-mutar. Vaksin itu adalah tanda antikristus. Iya, iya. Saudara di kanan atau di kiri? Kiri. Nggak salah. Tangan atau kaki? Tangan. Tangan, kiri ya. Berarti bukan tanda ya. Ya, jangan nanti ya sudah terima vaksin ini, ya sudah terima chip ini, sudah terima
tanda ini dari antikristus. Tanda dari antikristus nabi palsu itu, saudaraku, pada tangan kanan atau pada dahi. Ya, ini ya, jangan salah. Ya, terus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tidak boleh menjual atau membeli kalau tanpa tanda itu. Jadi bisa menjual, bisa membeli kalau ada tanda itu. Sekarang masih bebas saudara ke Indomaret, Alfamart, mana lagi? Pokoknya yang ada mart-martnya lah. Semua. Saudara juga bisa ke mall, bisa belanja, bisa membeli, bisa menjual, saudaraku sekarang. Tapi nanti, ketika dunia dalam kekuasaan penuh antikristus, tidak seorang pun bisa menjual dan membeli tanpa tanda itu. Terus lanjutkan dulu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Terus. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mari kita perhatikan, saudaraku, lebih teliti supaya kita dapat mengerti, memahami dengan baik. Karena belajar tentang antikristus nabi palsu, tentang tanda cap 666 ini sangat seru. Tetapi kalau tidak dipahami dengan baik, bisa keliru. Saudaraku, bisa keliru. Saya berulang-ulang menyampaikan bahwasanya tanda ini menjadi peraturan bagi dunia, bahwasanya tidak seorang pun bisa membeli dan menjual kalau tanpa tanda itu. Zaman antikristus berkuasa di dunia selama 3,5 tahun. Tetapi sebelum antikristus berkuasa di bumi, saya sudah sampaikan, gereja yang sempurna sudah diangkat. Sudah diangkat. Tetapi orang-orang yang tertinggal, gereja yang tertinggal, jemaat yang tertinggal, yang tidak dewasa secara rohani, nah itu nanti yang akan dipaksa oleh antikristus dan nabi palsu untuk menerima tanda itu. Tetapi mari kita perhatikan lebih teliti lagi. Dimulai dari ayat 16. Dan ia ataupun nabi palsu menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda. Nah, supaya apa? Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, manusia selalu menginginkan keuntungan. Betul? Betul? Betul. Saudara, siapa yang mau rugi? Nggak ada toh? Semua mau untungkan? Apalagi keuntungan secara materi. Oleh sebab itulah, maka nanti antikristus dan nabi palsu memberikan jawaban bagi keinginan manusia. Supaya manusia itu mendapat keuntungan, maka dibuatlah nanti satu peraturan. Orang bisa menjual dan membeli kalau ada tanda itu. Pada tangan atau pada dahi. Orang yang tidak memiliki tanda itu tentu tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Maka akan mengalami kelaparan. Dan akan dipaksa untuk menyembah kepada patung antikristus. Tetapi orang yang menerima tanda itu berarti menyembah. Menyembah antikristus. Menyembah patungnya. Dan akan kehilangan keselamatan. Justru sebaliknya akan masuk kepada penghukuman. Dan sudah dipersiapkan 7 cawan murka Allah.
Itu yang menjadi ketentuannya. Saudara yang terkasih, saya sampaikan pada minggu yang lalu, antikristus itu bergerak dalam politik. Sedangkan nabi palsu itu bergerak dalam agama. Tetapi nabi palsu akan menyatukan perdagangan dengan agama. Apa? Perdagangan dengan agama. Menyatukan perdagangan dengan agama. Maka tidak akan ada produk yang bisa dijual, dibeli tanpa seizin, tanpa tanda, tanpa barcode dari nabi palsu. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Ya. Jadi harus ada nanti logonya. Ya, harus ada tandanya. Ya, bahwasanya barang itu, produk itu bisa diperjualbelikan. Tanda sah. Ya. Jadi ini perdagangan dengan agama, ya, itu disatukan oleh nabi palsu. Diberi tanda. Kalau bicara tentang tanda, ya, ini bicara tentang kepemilikan. Ya, saya kutip bagian pertama tentang tanda dulu. Sekali lagi, kalau bicara tentang tanda, itu bicara tentang kepemilikan. Tanda. Maka kalau dikatakan di sini, ya, ayatnya yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau nama bilangan namanya. Jadi tanda itu nama binatang atau nama bilangan namanya. Lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-18, tandanya namanya adalah 666. Ya, boleh ditampilkan gambarnya dulu. Ya, saudaraku, ini tanda. Ini namanya. Ini bilangannya. Yang nanti akan dibuat di tangan kanan ataupun di dahi. Mana angkanya? Ya, ini tanda 666 di tangan kanan ataupun di dahi. Ya, saya selalu menyampaikan, saudaraku, jangan fokus kepada angkanya dan jangan takut dengan angka ini. Ya, tetapi ayat 18 tadi dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat. Apa? Hikmat. Hikmat. Kenapa perlu hikmat? Karena bilangan ini, tanda ini, angka ini mengandung rahasia yang perlu dimengerti, perlu dipahami dengan baik, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak takut dengan angka ini. Ya, tetapi perlu dipahami, dimengerti dengan baik. Maka sangat dibutuhkan hikmat. Kembali, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi, ya, tandanya itu 666. Kembali, bagian pertama, ya, tanda itu adalah lambang. Ya, tanda. Kalau tanda itu berbicara tentang kepemilikan. Perhatikan, kalau dulu ada istilahnya budak ataupun hamba, apalagi namanya budak belian.
Jadi kalau dulu budak-budak yang dibeli, saudaraku, setelah dibeli, itu diberi tanda. Diberi cap. Biasanya kalau budak itu dulu, saudaraku, diberi tanda siapa pemiliknya. Contohnya, ya pemiliknya saya, namanya Wilson. Lalu, saya akan buat seperti stempel. Tetapi stempelnya dari besi. Setelah itu besi nanti dipanaskan, iya, baru diselar. Apakah ke tangan, apakah ke punggung, ya saudaraku, tergantung. Apakah ke leher, ya tergantung kepada pemiliknya. Ya, kalau saudara pernah menonton film seperti itu, ya, dulu kalau budak-budak, saudaraku, itu diselar dengan besi panas. Ya, contohnya besi panas itu huruf W. Ya, baru dipanaskan, udah begitu panas, merah, saudaraku, lalu nanti diselar, apakah ke lehernya, apakah ke tangannya. Lalu setelah luka bakar, nanti sembuh. Setelah sembuh, itu ada tanda, huruf W. Nah, ini siapa pemiliknya? Wilson. Contoh saja. Iya. Nah, contoh saja. Jadi tanda itu adalah tanda kepemilikan. Siapa pemiliknya? Ya. Atau mungkin budak yang lain. Ya, siapa pemiliknya? Ya. Dia buat cap, dia buat tanda seperti stempel. Hanya kalau stempel sekarang kan dari tinta bisa dihapus. Ya. Walaupun marker permanen, ya tato saja pun bisa dihapus. Ya, saudara yang terkasih, ya, tetapi itu dulu diselar. Ya, diselar. Ya. Itu diselar pakai besi panas. Untuk menyatakan hamba itu, budak itu, siapa pemiliknya. Bahkan juga mungkin bukan hanya budak saja, saudaraku. Ya, ada juga kelompok-kelompok tertentu, apakah kelompok geng, ya, atau kelompok bela diri, silat, karate, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok-kelompok seperti itu juga, tanda kepemilikan. Ya, nanti diselar juga. Ya. Apakah dia contohnya dari kungfu mana? Ya, saudaraku, sesuai dengan logo kungfunya. Itu diselar. Ya, sebagai tanda milik. Bisa ditangkap? Iya. Jadi kalau dikatakan tanda ini, yang namanya tadi disebutkan 666, ini sebenarnya adalah sebagai tanda milik. Milik siapa? Milik nabi palsu, milik antikristus, dan milik ular naga tua. Ya, hal yang sama saya dan saudara. Rasul Paulus menyampaikan begini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Jangan ada orang yang keberatan tentang aku, karena di dalam tubuhku, pada tubuhku ada tanda sebagai milik Kristus. Ya, sebagai milik Kristus. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan demikian? Ya, karena di dalam tubuh Rasul Paulus memang ada tanda seperti kena selar, tetapi bukan besi panas, tetapi kena cambuk. Oleh karena Kristus, oleh karena firman. Jadi bekas cambuk, bekas penderitaan, bekas luka karena memberitakan firman, bekas luka karena melayani, bekas luka karena dicambuk, karena mempertahankan Kristus, mempertahankan iman, ada pada tubuhnya. Maka Rasul Paulus katakan, jangan ada orang yang keberatan, karena pada tubuhku ini ada tanda. Luka, bekas luka. Galatia pasal 6, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Ya. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda. Karena pada tubuhku ada
Tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus. Milik Kristus. Ya. Sekali lagi dulu. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Terus. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya. Kita kan sering menyanyikan ini. Ada tanda di tubuhku sebagai miliknya. Kenapa Rasul Paulus sampaikan ini? Ini dilatar belakangi. Ketika dia melayani, memberitakan firman atau memberitakan Injil, ya saudaraku, mempertahankan imannya, dia mengalami cambuk. Jadi bekas cambuk-cambuk itu ada pada tubuhnya. Penderitaan karena Kristus itu. Kalau saudara tidak memiliki tanda itu dalam tubuh saudara, saudara nyanyi pujian itu, ya seperti nggak hidup. Ya, jangankan kena cambuk, kena duri karena melayani itu nggak pernah. Ya, pernahnya kaki saudara luka, kena duri karena melayani? Ada nggak bekasnya? Ya. Ya. Karena pelayanan, karena sekolah minggu, pelayanan komsel, atau bangun rumah Tuhan. Ya, maunya saudara yang ikut bangun rumah Tuhan, kenapa aku dulu kakinya maunya? Ya, dan ada bekasnya. Ya. Atau kena gerenda, kaki saya kena gerenda itu 3 jari itu, hampir putus. Ya, sampai sekarang ada tandanya. Jadi kalau saya lihat ini, saudaraku, ada tanda di tubuhku, membangun kapling mandiri, nah gitu. Ya. Coba kita lihat terjemahan dulu sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, mulai sekarang, ya, janganlah berbantah dengan saya tentang hal-hal ini. Ya, terus. Sebab saya menanggung bilur-bilur cemeti, ya, dan luka-luka yang disebabkan oleh musuh-musuh Yesus. Terus. Dan yang menjadi tanda bahwa saya adalah hambanya. Ya. Jadi bekas cemeti, bekas cambuk itu ada. Ya. Jadi Paulus bisa katakan, oh ini bekas cambuk. Ya, karena pelayanan, ini bekas cambuk. Karena memberitakan firman, ini bekas cambuk. Karena aku mempertahankan iman. Atau terjemahan sederhana dulu. Demikian, mulai sekarang, terus. Saya tidak peduli lagi kepada orang yang mencela saya dengan berkata, terus. Kamu tidak melayani Allah sehebat saya. Dan saya akan menjawab, bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya adalah milik Yesus yang melayani Dia. Nah, mau apa kata orang terserah. Mau orang berkata kamu tidak melayani dengan sungguh-sungguh, kamu melayani cari keuntungan, ya kamu melayani nggak benar, terserah, kata Rasul Paulus. Tetapi bekas luka di tubuhku ini, bekas cambuk, bekas cemeti, ini sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai cap. Aku ini adalah miliknya, hambanya yang melayani dia. Iya. Maka tadi saya sampaikan saudaraku, kalau dulu seorang budak itu, seorang hamba itu, dia dicap sebagai tanda kepemilikan. Siapa pemiliknya? Atau satu geng, satu kelompok, ya. Apakah itu kelompok kumpu dan lain sebagainya? Diberi cap, diberi tanda. Oh ini kumpu dari mana? Ya, Raja Wali kah? Ya, ular kobra kah? Ya, singa kah? Ya. Atau yang lain-lain. Jadi ada capnya. Ya. Di dalam Kristus pun begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Dalam tubuhku ini ada tanda bahwasanya aku adalah milik Kristus. Sebab aku hambanya, aku melayani dia.
Aku mengalami bekas luka, bekas cemeti, bekas cambuk pada tubuhku ini. Karena firman, karena pelayanan, karena Injil. Ya, karena imanku terhadap Kristus. Maka miliki tanda itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ini hambanya, milik pada tubuh. Ya. Tetapi pada roh juga ada tanda. Apa tandanya? Di dalam roh kita ada Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Kalau kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyampaikan begini. Ya. Kalau kamu memiliki Roh Allah, Roh Kristus, berarti kamu milik Kristus. Kalau di dalam hidupmu, dalam rohmu, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, berarti kamu milik Kristus. Itu tanda. Pada roh kita, pada tubuh ada tanda, di rohnya juga ada tanda. Roma 8 ya. Roma 8. Demikian ayat 14. Iya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Coba naik dulu. Itu, naik dulu kepada ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh itu akan menghidupkan, membangkitkan kita. Naik lagi dulu ayat 9 dimulai. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Iya. Tetapi disebutkan milik Kristus karena Roh Kristus, Roh Allah itu, Roh Kudus itu berdiam, bertabernakel di dalam kita, dalam roh kita. Iya. Jadi kalau Roh Kudus, Roh Kristus itu berdiam di dalam roh manusia, maka manusia itu milik Kristus. Iya. Kalau ada tanda kesusahan, tanda penderitaan, tanda pergumulan di dalam tubuhnya, maka ia juga disebutkan sebagai milik Kristus. Tanda. Ya. Tanda pada tubuh itu adalah akibat kesusahan, penderitaan. Tetapi penderitaan bukan penderitaan karena kita bodoh, penderitaan karena kita silap, penderitaan karena kita, saudaraku, kurang hikmat, bukan demikian. Bukan penderitaan karena dosa, tetapi penderitaan karena kita melayani dalam kebenaran, penderitaan karena kita memberitakan Injil, penderitaan, saudaraku, karena kita mempertahankan iman, sehingga kita mengalami penderitaan, kesusahan, ya, karena Injil itu adalah tanda sebagai milik. Ya. Kalau saudara tidak milik Kristus, kalau saudara tidak melayani Kristus, kalau saudara tidak memberitakan Injil kebenaran itu, saudara tidak mengalami pergumulan. Ya. Kalau saudara tidak memperjuangkan imanmu, saudara tidak akan mengalami pergumulan. Ya. Karena saudara memperjuangkan imanmu, maka saudara mengalami pergumulan. Mungkin dari pekerjaan, mungkin dari teman, mungkin dari keluarga, mungkin dari orang-orang terdekat. Ya.
Kalau saudara tidak berjuang ibadah, saudara tidak berjuang melayani, saudara tidak berjuang hidup dalam kebenaran, saudara tidak akan mengalami pergumulan. Ya. Kalau saudara sama dengan dunia, hidup dalam dosa, mengikuti kesenangan, mengikuti keinginan daging, saudara tidak akan mengalami penderitaan. Tapi karena kita berjuang untuk hidup benar, bertekun dan setia dalam kebenaran itu, sehingga ada pergumulan. Kadangkala penderitaan itu sampai mendatangkan, mengakibatkan bekas pada tubuh kita. Ya, saudaraku, itu bagaikan tanda kita ini sebagai hamba. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Amin. Ya. Kalau saudara ingat kitab Yesekiel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Ya. Orang-orang yang mengalami kesusahan karena orang-orang fasik di sekelilingnya. Ya. Karena orang-orang yang hidup dalam dosa di sekelilingnya sehingga dia harus menderita. Beri tanda pada dahinya dengan huruf T katanya. Ya, itu sebagai tanda milik Tuhan, itu nanti tidak disinggung. Ya, Yesekiel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Demikian. Ya. Firman Tuhan kepadanya, ya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, terus, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, terus, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, tulis huruf T pada dahinya. Ini melambangkan salib sebenarnya. Tanda kepemilikan Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Di Yerusalem, di sekelilingnya. Ya. Sama seperti dalam kitab Petrus itu. Ya. Bagaimana Lot yang hidup di tengah-tengah orang fasik. Maka Lot yang hidup benar, jiwanya yang benar itu menderita. Demikian juga dengan ini. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang ada di Yerusalem, sementara Yerusalem sudah hidup dalam kefasikan. Mereka ini hidup dalam kebenaran, mereka berjuang. Sehingga Tuhan berkata, taruh huruf T sebagai tanda kepemilikan milik Tuhan. Nanti saudara baca kelanjutannya, sampai kepada ayatnya yang ke-10, ini tidak boleh disinggung. Yang lain itu harus dibunuh. Terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Iya. Dan berfirman kepadanya. Iya. Jelajahilah semua jalan di Yerusalem. Terus. Dan berilah tanda pada dahi orang yang mengeluh. Iya. Dan meratapi segala kekejian yang terjadi di sekitar mereka. Beri huruf T sebagai tanda. Nah, itu milikku, itu kepunyaanku, kata Tuhan. Itu tidak boleh disinggung, itu tidak boleh dibunuh. Tetapi yang lain yang dipukul. Ya, tanpa belas kasihan. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami pergumulan karena kebenaran, orang-orang yang mengalami pergumulan karena pelayanan, orang-orang yang mengalami pergumulan karena berita Injil, ya, berita kebenaran, karena mempertahankan imannya. Ini bagaikan tanda pada tubuh. Kalau pada roh tadi, tandanya adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Tapi pada tubuh, sebagai tanda milik hamba Kristus. Kalau Rasul Yohanes menyampaikan dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya ke-10, aku teman sekutumu. Teman sekutu dalam apa? Dalam kesusahan. Dalam penderitaan. Karena apa? Karena firman. Karena Kristus. Ya. Aku sama-sama temanmu dalam pergumulan, dalam penderitaan. Karena Kristus.
Sehingga aku dibuang ke Pulau Patmos. Aku disingkirkan. Ya, pada tubuh ada tanda. Ayat 9 itu ya. Aku Yohanes, iya, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, ya. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, ya. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah, ya. Dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kenapa aku dibuang? Ya. Kenapa aku mengalami penderitaan? Kenapa aku mengalami kesusahan? Karena firman dan karena kesaksian tentang Kristus. Ya, namanya dibuang. Orang yang dibuang ini kadang-kala kan tidak dihormati, tidak dihargai. Ya, yang walaupun dia seorang rasul, seorang hamba Tuhan, ya namanya dibuang. Ya, saudaraku, apakah dia juga mengalami cambuk? Ya, bekas luka. Hanya sebelum dibuang, saya selalu menyampaikan Yohanes terlebih dahulu dimasukkan dulu ke belanga penggorengan toh. Ya, hanya dia masih hidup. Nah, namun memang tidak diceritakan apakah ada bekas luka bakar karena penggorengan itu. Namun yang jelas Yohanes masih hidup. Ya, karena dia masih hidup maka dibuang ke Pulau Patmos selama 18 bulan dan di sana dia mendapat wahyu dari Tuhan. Penderitaan yang dialami, siksaan, kesusahan yang dialami karena Kristus, karena firman. Dan ingat, tanda itu, bekas-bekas luka pada tubuh, apakah luka bakar, apakah luka cambuk, dan lain sebagainya. Itu bagaikan tanda. Karena dia adalah milik Kristus. Hal yang sama dengan kita. Ya. Maka jangan mengeluh. Nah inilah luka. Sekarang masih ada tanda pada tanganku. Ya. Karena jatuh menjemput sekolah minggu. Syukurlah. Ini di kakiku ini ada tanda. Kena knalpot. Masih ada. Ya. Habis guru sekolah minggu gak datang, aku yang jemput semua. Tarik 5 lah aku buat. Ya. Akhirnya kakiku kena knalpot. Ini masih ada bekas. Tetapi bekas knalpot karena jemput sekolah minggu. Bukan karena saudara liar ke jembatan 5. Ya. Jangan karena saudara liar lari ke jembatan 1, ke jembatan 5. Oh inilah bekas knalpot. Ada tanda di tubuhku sebagai milik Kristus. Dah lari. Salah terjemahan itu. Ada bekas knalpot? Tapi karena pelayanan. Karena saudara adalah pelayan Kristus. Hamba milik Kristus. Ini kalau kita bicara tentang tanda. Jadi kalau nabi palsu memberi tanda, ingat itu sebagai milik. Milik nabi palsu, milik antikristus, dan milik iblis. Apa tadi tandanya? Kembali kepada Wahyu pasal 13. Ya. Ayat 17 dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tidak boleh menjual ataupun membeli. Maka tadi saya katakan, ya, kalau tidak bisa menjual, tidak bisa membeli karena tidak ada tanda itu pada tangan atau pada dahi, maka nanti akan kelaparan.
Sudah kelaparan akan dipaksa untuk menyembah. Tidak mau menyembah akan disiksa. Sampai akhirnya nanti akan dibunuh. Ia bisa selamat karena ia mempertahankan imannya. Sekalipun peluangnya kecil. Ya, sekarang saja, saudaraku, belum terlalu parah penderitaan, belum terlalu parah pergumulan, ada banyak orang yang sudah menyangkal imannya. Sekarang belum terlalu berat pergumulan, saudaraku, belum terlalu berat masalah ekonomi, kadangkala orang sudah meninggalkan Tuhan. Sudah meninggalkan pelayanan. Ya, sudah mengorbankan imannya. Belum begitu terlalu berat pergumulan. Sudah mengorbankan perkara-perkara rohani. Bahkan meninggalkan Tuhan. Apalagi nanti. Ya. Dan tanda yang diberi ini dikatakan tadi adalah nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, lalu dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-18. Ya, bahwasanya baiklah orang bijaksana itu menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Ya, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, sebelum kita lanjutkan angkanya, sekali lagi, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Angkanya 666. Jadi angka 6 itu adalah bilangan manusia. Ya, yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang bijaksana. Ya, dipahami oleh orang bijaksana. Kenapa dikatakan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia? Perhatikan. Angka 6 adalah angka manusia. Kenapa dikatakan angka 6 adalah angka manusia? Yang pertama-tama, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan hari yang ke-6. Ya, bukan hari yang ke-7. Tapi hari yang ke-6. Apa yang dimaksudkan manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Manusia itu diciptakan tidak sesempurna Allah. Ya. Tidak sesempurna Allah. Jadi kalau dikatakan manusia diciptakan pada hari yang ke-6, itu menyatakan bahwasanya manusia itu diciptakan tidak sesempurna Allah. Walaupun manusia itu memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi Allah itu maha kuasa, manusia tidak maha kuasa. Allah itu maha hadir, tetapi manusia tidak maha hadir. Ya. Manusia itu bisa mencipta, tetapi manusia itu tidak maha pencipta seperti Allah. Tidak sama sempurnanya dengan Allah. Maka manusia itu bukanlah manusia yang sempurna seutuhnya seperti Allah. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Seringkali angka 7 itu juga dikaitkan dengan angka Roh Kudus. Iya. Angka Roh Kudus. Allah yang sempurna. Jadi angka 6 adalah angka ketidaksempurnaan manusia. Maka Tuhan mau menciptakan manusia itu dan terus membaharui manusia itu. Supaya betul-betul sama, serupa dengan Allah dalam kesempurnaan.
Ya, jadi itu tadi yang pertama, kenapa dikatakan angka 6 itu angka manusia. Menyatakan bahwasanya manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6 tidak sama sempurnanya dengan Allah. Yang kedua, ya, manusia itu bekerja selama 6 hari. Ya, jadi angka 6 adalah angka di mana manusia bekerja selama 6 hari. Hari yang ke-7 adalah hari perhentian, Sabat. Jadi angka 6 menyatakan di mana manusia masih harus bekerja, belum sampai kepada hari perhentian. Belum sampai kepada hari perhentian. Ya. Dan pekerjaan itu yang seringkali membuat manusia terhalang masuk dalam perhentian. Bicara tentang angka 6 itu berbicara tentang batas. Ya. Manusia itu diciptakan hari yang ke-6 ada batasannya. Tidak sempurna sama seperti Allah. Manusia bekerja selama 6 hari itu ada batasannya. Belum sampai kepada hari perhentian. Saya kutip sebentar kitab Keluaran pasal yang ke-20 itu dulu. Iya. Keluaran pasal yang ke-20. Mari kita perhatikan dimulai dari ayatnya yang ke-8 ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Terus. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Terus. Engkau atau anakmu laki-laki. Terus. Atau anakmu perempuan. Ya. Atau hambamu laki-laki. Terus. Atau hambamu perempuan. Ya. Terus. Atau hewanmu. Ya. Atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11 Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, ya. Laut dan segala isinya, ya. Terus. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Jadi angka 6 adalah angka di mana manusia harus bekerja. Belum sampai kepada hari perhentian, hari ke-7. Angka 7 adalah angka sempurna. Ya, di mana Tuhan sudah sempurna dalam pekerjaannya, menyelesaikannya. Angka 7 adalah angka di mana Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Ya, sekali lagi, Tuhan mencipta 6 hari, hari yang ke-7 Tuhan berhenti karena Tuhan sudah selesai mengerjakan pekerjaannya dalam mencipta. Dan apa yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Haleluya. Ya, maka angka 7 itu adalah angkanya Tuhan. Ya, angka kesempurnaannya. Ya, hari yang ke-7 juga Tuhan berhenti. Sedangkan angka 6 manusia bekerja selama 6 hari. Ya, jadi kalau angka 6 itu adalah angkanya manusia, menunjukkan menyatakan bahwasanya manusia ya itu tidak sesempurna Allah. Ya. Angka 6 menyatakan manusia harus bekerja selama 6 hari. Ya. Tetapi jangan hanya memikirkan kita harus kerja 6 hari. Ya, 1 hari kita libur. Ya, selesai libur kerja lagi 6 hari. Udah itu libur lagi. Kerja lagi 6 hari, libur lagi. Bukan pengertiannya begitu. Ya. Jangan pahami, saudaraku, 6 hari kerja, 1 hari libur, 6 hari kerja, 1 hari libur. Ya, kalau PT tidak menetapkan itu, wah ini PT tidak alkitabiah. Ya, saudara yang terkasih, jangan memahami sedangkal itu. Ya, lihat pengertian rohaninya. Ya, 6 hari manusia harus bekerja. Ini bicara tentang batas. Di mana manusia harus terus bekerja, saudaraku, karena manusia belum mencapai kepada hari perhentian.
Manusia harus berjuang. Manusia harus bekerja keras. Supaya jangan sampai hanya pada angka 6. Supaya manusia jangan sampai diperbudak oleh pekerjaan. Tetapi manusia harus berjuang. Ya, manusia harus sungguh-sungguh supaya mencapai angka 7. Mencapai hari perhentian. Anggap toh? Ya, jadi angka 6 itu adalah angka manusia. Ya, di mana manusia diciptakan pada hari yang ke-6 tidak sesempurna Allah. Ya, yang kedua, manusia bekerja selama 6 hari, di mana manusia harus berjuang, harus bergumul supaya mencapai hari perhentian. Jadi kalau bicara tentang hari yang ke-6, kalau bicara tentang angka 6, ini adalah angka manusia. Nabi palsu akan memberikan cap ini untuk menyatakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi jangan bermimpi Allah bisa menyempurnakan manusia. Wah, ini ya, antikristus akan menyesatkan itu. Nabi palsu akan menyesatkan itu. Oh, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan mimpi manusia bisa sempurna seperti Allah. Kristus sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk menyempurnakan hidup kita manusia. Amin. Amin. Namun kita harus berjuang supaya kita mencapai kepada hari perhentian penuh. Sabat saat Tuhan datang kembali. Haleluya. 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 Ya, kembali kepada angka 6. Bicara tentang angka 6. Ya, saya ikuti beberapa contoh. Dimulai daripada Goliat. Goliat memiliki tinggi 6 hasta. 6 hasta sejengkal ya. Wah, ini lebih kurang 3 meter. Ya, orang tingginya 2 meter saja. Udah sakit leher melihatnya. Kalau tingginya 3 meter, sekitar dari lantai ini ke plafon ini 3 meter. Ya, lebih kurang begitu. Ya, karena satu hasta itu berapa senti? Loh. Satu hasta itu berapa senti? Tuhan ampunilah mereka. Satu hasta berapa senti? Ini loh kepersikologan kita penuh. Ya. Padahal sudah tamat dari DII. Satu hasta 45 senti. Satu hasta sama dengan 45 senti. Kalau 6 hasta, loh, 45. tambah sejengkal, kan begitu ya. 1 Samuel. Demikian 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Iya, ayat 3 dulu. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, ya, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Terus, dan lembah ada di antara mereka. Iya, lembah menjadi pemisahnya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Iya, namanya Goliat dari Gat. Ada yang bernama Goliat di sini? Sejengkal. Ada yang bernama Goliat? Nggak ada? Ya. Bernama Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, 6 hasta sejengkal. Kalau 6 hasta itu berarti sekitar 2 meter 70 senti tambah sejengkal. Iya, tambah sejengkal. Ini jengkal saya. Kalau jengkal si Goliat
Ya. Berarti lebih kurang 3 meter. Begitu ya? Ya, kalau kita hitung-hitung ya. Nah, jadi Goliat itu dikatakan sekitar 6 hasta tambah sejengkal. Anehnya, ayatnya yang kelima sampai kepada ayatnya yang keenam, dia juga di sini memiliki 6 senjata, 6 perlengkapan. Ya, apa saja perlengkapannya? Ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ya, kepalanya memiliki ketopong. Ya, ketopong itu pelindung kepala dari tembaga, terbuat dari tembaga. Terus, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Ya, ada baju jirahnya. Ya, baju jirah yang bersisik, berlapis-lapis. Ya, sisik itu bagaikan lapis-lapis untuk melindungi ya tubuhnya. Ya, bagaikan baju ya. Terus, berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Iya, berapa sikal? 5.000. 5.000 sikal tembaga. Wah, ini nggak ketolongan ini beratnya. Saudara nanti boleh lihat 1 sikal itu berapa. Ya, tetapi di seingat saya sekitar 57 kilo bajunya saja. Ya, jadi dia jalan pakai baju sekitar 57 kilo bajunya. Kalau saudara pakai itu, saudara nggak bisa bergerak lagi. Ya, saudara bayangkan. Ya, kalau sempat dia bajunya tadi berapa? 5.000 sikal tembaga. Sekitar 57 kilo itu. Itu baju saja loh. Ya, belum lagi yang lain, belum lagi ketopongnya. Nah, ini seorang prajurit yang betul-betul ya kuat. Ya, saudaraku. Nah, ini dari sini saja kita melihat bagaimana kekuatan daripada Goliat ini. Ini sangat mengherankan kalau Daud bisa menaklukkannya. Iya, coba terus. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Ya, bahkan penutup kakinya juga dari tembaga. Ya, kepala ditutup, tubuhnya ada baju jirahnya, bahkan juga kakinya juga ditutup dengan tembaga. Ya, penutup dari tembaga. Ya, terus. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ya, pada bahunya ya ada lembing tembaga. Ya, itu yang keempat. Ya, terus. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Ya, pada tangannya ada tombak. Sedangkan mata tombaknya saja itu katanya ada 600 sikal besi. Waduh, ketolongan ini berat. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, terus. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Iya, khusus ada pembawa perisainya. Ya, jadi alatnya yang keenam itu adalah perisai. Jadi kalau kita lihat di sini dari ayat 5, apa saja peralatannya? Ketopong tembaga di kepala, baju jirah yang bersisik, bahkan juga ada penutup kaki, ada lembing tembaga pada bahunya, ada tombak, bahkan juga ada perisai yang memiliki 6. Tingginya 6 hasta, senjatanya 6. Ada 6. Ya, ada 6. Saudara yang terkasih, angka 6 ini menyatakan kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Yang melawan Allah, menghina Allah, dan merendahkan Allah. Lihat cerita tentang Goliat ini. Bagaimana dia menghina, merendahkan Allah. Bagaimana dia menghina, merendahkan umat Allah. Sampai berkata, apakah ada Allah di tengah-tengah orang Israel? Ini perlawanan terhadap Allah. Melalui kesombongan, keangkuhannya.
Karena inilah maka Daud pun dengan begitu geramnya, ya, melihat sikap dan kata-kata daripada Goliat, ia tampil maju. Siapakah ini orang yang tidak bersunat, yang menghina Allah, menghina barisan Allah? Jadi angka 6 dari Goliat ini menyatakan tentang kesombongan manusia, keangkuhan manusia. Berlanjut, saudara. Kita melihat dalam Daniel pasal yang ketiga. Ketika Raja Nebukadnezar, ya, membangun sebuah patung yang begitu tinggi. Patung itu dibangun tingginya 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. 60, tingginya, lebarnya 6 hasta. 6. Ya. Itu dalam Daniel pasal 3 ya. Ayat 1. Ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, ya, yang tingginya 60 hasta, ya, dan lebarnya 6 hasta, terus, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Terus. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, ya, terus, para penguasa, ya, para bupati, terus, para penasehat negara, ya, para bendahara, ya, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah, ya, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ya, untuk pentahbisan. Lalu nanti berkumpul semua. Ya. Tetapi dalam ayat pertama di sini tadi ini yang menarik, saudaraku. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. 60 dengan 6. Kalau pada pasal yang keempat, saya sering kali kutip bagaimana kesombongan daripada Raja Nebukadnezar yang begitu angkuh dan sombong. Ia berkata, bukankah ini Babel yang kubangun dengan kekuatan kuasaku, dan kubangun untuk kemuliaanku, untuk kebanggaanku, untuk keagunganku. Kita melihat bagaimana kesombongan daripada Raja Nebukadnezar. Dengan kekuatan semangat hawa nafsu dagingnya. Untuk menunjukkan, menampilkan kehebatan. Kesanggupannya. Sampai-sampai akhirnya Tuhan merendahkannya. Ya. Dan akhirnya jadi buang seperti binatang. Sampai ia menyadari bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan hanya kesombongan, tetapi juga hawa nafsu. Sekali lagi, bukan hanya kesombongan, tetapi juga hawa nafsu daging. Mengandalkan kekuatan daging. Berbangga-bangga dengan kekuatan daging. Di mana ia merasa mampu, sanggup. Maka ketika kita merasa kita sanggup, kita merasa mampu melakukan dengan kekuatan kita, kita merasa berhasil. Karena kekuatan kesanggupan kita, tanpa kita sadari, kita sedang menunjukkan, menampilkan, menonjolkan kekuatan daging kita. Jadi bukan hanya sombong, saudaraku, tetapi
mengandalkan kekuatan kemampuan daging. Bukan angka 6 saja, tetapi angka 6 dan 6. Iya. Jadi angka 6 itu tadi saya sampaikan adalah angka kesombongan. Tetapi kesombongan yang disertai dengan hawa nafsu daging, keinginan daging, itu naik menjadi 6. Tingginya 60, lebarnya 6. 66. Ayat itu siamu do? Amin. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Supaya kita mengerti, ya, tanda 666 itu apa? Ya. Supaya kita paham, ya, saya mau sampaikan itu adalah kesombongan manusia, dosa manusia yang sempurna. Ada manusia sombong, berarti masih angka 6. Ya. Tetapi meningkat dari kesombongan, meningkat mengandalkan kekuatan daging, kemampuan, kesanggupan manusiawinya. Yang selalu ditonjolkan itu keinginan dagingnya, hawa nafsu dagingnya, kekuatan dagingnya. Ini sudah meningkat. Ya. Dari sombong ke daging. Saya selalu menyampaikan kan bahwasanya musuh manusia itu ada 3. Yang pertama, iblis. Itu musuh dari luar. Yang kedua musuh manusia itu adalah daging. Hawa nafsu daging. Kita kan harus melawan hawa nafsu daging. Yesus selalu menyampaikan, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal dirimu. Yaitu hawa nafsumu. Pikul salibmu. Matikan segala keinginan dagingmu. Ya, kehendakmu. Ya. Matikan segala keinginannya. Kehendak manusiawi. Baru yang ketiga, dunia. Jadi ada 2 dari luar musuh, iblis dan dunia. Sedangkan dari dalam diri kita ada 1, yaitu hawa nafsu. Angka 6 bicara tentang kesombongan. Kesombongan adalah karakter iblis. Ya, yang diwariskan kepada manusia. Ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu sifat iblis. Ya. Tetapi dari sifat iblis ini, sombong ini, naik lagi. Selalu mengandalkan, selalu menonjolkan, selalu hidup dengan kekuatan. Merasa seluruh pencapaiannya adalah karena kemampuannya. Sama seperti Nebukadnezar. Segala yang dicapai, dia anggap itu karena kemampuan. Maka Tuhan katakan, sekarang engkau akan berubah seperti binatang, seperti lembu. Bahkan engkau makan rumput, engkau tinggal di luar, engkau dihalau dari antara manusia. Supaya engkau tahu bahwasanya Allah berkuasa atas segala kerajaan manusia. Dan itu jadi. Saudara nanti boleh baca itu kitab Daniel pasalnya yang keempat. Sampai betul-betul Nebukadnezar menyadari Allah lah yang berkuasa atas hidup manusia, atas kerajaan manusia, yang sepenuhnya berdaulat atas setiap manusia. 6 baru meningkat
sampai kepada Wahyu pasal 13 tadi ayat 18. Ya, Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Terus, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Yang bilangannya ialah 666. Iya. Ya, menghitung bilangan binatang itu. Siapa binatang ini? Anti-Kristus. Ya, Anti-Kristus. Nah, bilangan binatang itu, ya, Anti-Kristus itu bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Antikristus itu memiliki nama ini, gelar ini, tanda ini, cap ini. Ini bagaikan meterainya. 666. Antikristus itu tidak hanya sombong, tetapi juga hidup dalam hawa nafsu daging, serta hidup dalam keduniawian. Maka kalau 3 dosa ini ya sudah menguasai hidup seseorang, ini hidup yang sempurna dalam dosa. Ya, sekali lagi hidup yang sempurna dalam dosa. Puncak kesempurnaan dosa itu. Hidup dalam kesombongan, hidup mengikuti hawa nafsu daging, dan juga hidup dalam keduniawian. Tidak lagi ada hal-hal yang rohani dalam hidup. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan, jiwanya, pikirannya dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan daging. Tubuhnya dipenuhi dengan segala keduniawian. Dosa yang sempurna. Jadi nabi palsu akan membawa manusia bukan justru makin rohani untuk menyembah Tuhan, tetapi justru makin sempurna dalam dosa. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Maka dibutuhkan hati yang bijaksana. Sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman, kita perlu memeriksa kehidupan rohani kita. Apakah makin lama ya kita ini makin sempurna dalam dosa atau makin sempurna dalam kekudusan? Apakah semakin lama kita ini makin rendah hati atau justru makin sombong? Apakah makin lama kita ini makin kuat untuk menaklukkan hawa nafsu daging, atau justru sebaliknya hawa nafsu daging ya yang semakin merajalela? Apakah semakin lama kita ini semakin tidak terikat dengan dunia, atau justru pandangan kita makin tertuju kepada dunia? Saudaraku, firman dan roh ada pada saya dan saudara. Kita yang harus menyelidik setiap hati kita dan hidup kita masing-masing sebelum terlambat. Amin. Amin. Sebelum terlambat. Sebelum Tuhan datang kembali. Sekali lagi, saya tidak perpanjang firman ini.
Saya mengajak kita, mari kita menyelidik hidup kita. Apakah kita makin rendah hati? Semakin menyadari kekuatan kemampuan kita semua bersumber dari Tuhan. Pencapaian-pencapaian kita karena Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Atau makin melekat kepada dunia? Biarlah firman dan rohnya menolong kita untuk menyelidik hati kita, pikiran kita masing-masing. Mari saja kita